yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati, Yesus. Bawa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa kami mencintai apa yang Engkau mengerjakan dalam hidup kami, Ya Tuhan, Bapa, ku mencintai segala yang telah terjadi. tak pernah sendiri. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Ku menyadari Tuhan Yesus, Betapa ku menyadari dalam hidupku ini ku selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. amin. Bagai air mengalir yang tiada Sekali lagi berhenti. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, siapa yang ubah hidupku setiap kami ngalami menjadi yang bahkan Tuhan jadi emas Tuhan. Oh Tuhan dimurnikan emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sembah Tuhan, oh Kaulah Tuhan sumber, Kaulah Tuhan sampai kehidupan kami. Mengalir hidup kami,
nafas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, agar ku mengerti sebuah kasih, amin, yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah sekali katakan berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. haleluya. Nanti mana berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau yang telah membentuk kami Tuhan. Bahkan sebelum kami ada di dunia ini Tuhan, Kau telah membentuk kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa atas setiap kami Tuhan. Di ibadah doa ini Tuhan, doa pagi ini Tuhan, biarlah pengurapan-Mu secara khusus Tuhan. Baik kami yang live Tuhan maupun yang online Tuhan, sama-sama diberkati firman Tuhan, sama-sama dibangkitkan kembali, agar setiap apa yang kami akan bicarakan Tuhan, akan perkatakan Tuhan, sama-sama menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini yang luar biasa. Biarlah lawatan-Mu menyertai, melindungi perjalanan kami sehari ke depan Tuhan. Biarlah urapan-Mu terus menyertai kami Tuhan, agar setiap kami terus ada dalam koridor-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Kau yang memberkati doa pagi ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pagi ini di hari kedua tanggal 9 April ini kita ketemu lagi dalam Tuntunan Sepekan di rumah doa pagi ini bersama saya Anton dan Ishak. ini Pak Isa di gembalaku PKP, dan kita sedang membahas tentang satu tema besar, ada life restoration. Ya bahasa Inggris biar keras. Wih. Nah, sebenarnya pemulihan hidup. Nah, karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Tuhan orang hidup, bukan orang mati. Jadi gitu ya. Jadi ini bicara tentang hidup. Nah, penting. Nah, Pak Ishak nih, pagi kita ajak teman-teman kemarin dengan Mone saya memulai dengan cerita besarnya tentang life restoration. Life restoration ini terdiri dari 3 grup. Yang dibahas sih Pak. Yang pertama adalah grup 1 adalah tentang karakter. Jadi mau pakai C, pakai K boleh. Nah, karakter pakai C, ada pakai K. Jadi 1 C, 3 C, 3 K. Yang kedua, komitmen. Nah, grup keduanya komitmen. Grup 3-nya adalah kompetensi. Kompetensi itu kemampuan atau skill. Jadi, skill itu belakang tuh nomor 3. Yang paling pertama karakter, yang kedua komitmen, yang ketiga adalah kompetensi. Nah, kemarin kita bahas secara umum, tapi hari ini bersama Pak Ishak saya akan membahasnya, atau kita membahas ini bukan lengkap tapi preview. Ibaratnya kisi-kisinya aja dulu. Agar nanti pada saat kita masukin sesi demi sesi, pertemuan demi pertemuan, ini akan menjadi alat bantu lah ya untuk kita kembali seperti semula. Maksudnya gini, life restoration itu bukan menjadikan orang jadi excellent, enggak. Life restoration itu menjadikan orang menjadi standar seperti semula. Jadi Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya gitu kan. Itu standar sebenarnya, standarnya kayak gitu. Kita nggak jadi begini, nggak segini, tapi segini. Harapannya jadi segini aja nih, standar gitu. Justru excellent-nya itu punya Tuhan. Luar biasanya punya Tuhan. Kita kembali ke standar. Jadi mengembalikan ke standar. Apa tuh maksudnya standar? Sesuai dengan yang tadi Allah harapkan, seperti Kejadian 1 ayat 26 Pak, bahwa kita juga segambar dan serupa dengan Dia. Bahkan dalam Perjanjian Baru kan dikatakan kita anak-anaknya menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Tadinya dengan Allah, kalau dengan Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah Allah. Kenapa dikatakan itu adalah? Karena Ia adalah firman jadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Allah. Jadi Kristus dan Allah itu adalah satu. Jadi udah nggak bisa dibantah lagi. Jadi penting kan. Nah, di dalam tujuan kita 3 grup ini adalah, ini bukan, emang sih penyampaian bisa dalam bentuk sesi di kelas, tapi banyaknya nanti mungkin sekali ketemunya di dalam forum one way gitu ya, ngobrol satu arah, tapi banyaknya di meja-meja ngobrol gitu, sharing. Satu mentor dengan 3 mentinya atau 3 anggotanya, berarti bukan anggota sebenarnya, karena mentor itu bukan guru. Mentor itu orang yang sudah ngalami lebih dulu.
Bisa jadi mentor itu juga belum tentu sukses-sukses amat, tapi karena dia lebih dulu ngikutin modul demi modul, apa sesi demi sesi, ya dia nemenin teman-teman ya. Nah, jadi ukurannya jangan ukur, wah dia nih hebat ya, bukan, nggak ada yang hebat. Semuanya berjuang. Amin. Jadi pada saat meluncurkan kegerakan ini, kita bersama sepakat menjadi serupa Kristus. Kalau ngomong menjadi serupa dengan Allah kan Kejadian 26. Tapi sekarang kita punya role model yang udah dapat dilihat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Pak Ishak, hari ini kita ngomong tentang karakter. Ya. Apa itu karakter? Karakter dalam definisinya adalah sebuah bentukan yang membuat orang memiliki perilaku. Nah, perilaku kayak apa? Biasanya terbentuk karena karakter. Ya. Nah, sedikit saya memberikan prolog kemarin, kita ulang lagi dikit ya Pak, bahwa karakter itu terbentuk dari, pertama dari leluhur kita. Ya. Jadi kalau Pak Ishak pernah dengar ya ada dosa keturunan gitu ya. Keturunan kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya gitu ya bahasanya. Ini kok jadi membentuk anaknya, ini kayaknya ada keturunan. Itu membentuk karakter satu. Yang kedua, waktu dia dikandung orang tuanya, mamanya, ibunya. Mamanya berantem, mamanya seorang yang mungkin dalam artian negatif, jadilah negatif karakternya anak itu. Makanya pentingnya dalam kandungan itu orang tua tahu bahwa anak itu sudah terbentuk karakternya. Harus menjaga benar-benar Pak Ishak, ya kan ya. Lalu yang ketiga adalah karakter itu terbentuk pada saat usia emas anak itu. Kalau saya tanya, berapa usia emasnya? 0 sampai 5 tahun. 0 sampai 5 tahun kurang lebih adalah usia emas anak mengkopi semua. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari mama papanya, itu Pak bisa Pak. Umur 3 bulan bisa, umur 6 bulan bisa. Apa yang mama papanya lakukan, biar terekam secara nggak sadar. Nah termasuk mama papa ribut juga terekam tuh. Nah membentuk karakter. Jadi 0 sampai 5 tahun kalau nggak salah itu usia emas Pak, bisa. Lalu yang keempat adalah perjalanan hidup. Perjalanan hidup ini membentuk karakter juga Pak. Jadi dari 6 tahun sampai ke sini kita umur berapa? 40, 50, 60, maka terbentuklah. Di sana ada pergaulan, di sana ada beban hidup dan tantangan, ya kan? Di sana ada mimpi. Mimpi juga bisa membentuk karakter. Gara-gara pengen nyampe mimpi, segala macam hal apapun dihalalkan. Halal akhirnya kebentuk jadi bentukan habit, jadi karakter gitu kan. Nah, ini menarik sekali. Jadi karakter ini kan hanya yang bersifat spiritual. Apa itu namanya? Tentang hati. 3 saja sih Pak. Karakter itu mengenal Allah, mengenal diri sendiri, dan mengenal sesama. 3 aja Pak. Karakter itu outputnya adalah mengenal Allah dengan benar, output itu mengenal diri sendiri dengan benar, potensi diri dan kelihatan itu karakter sendiri. Lalu yang ketiga adalah sesama, orang lain maksudnya, istri, anak, segala macam, dari yang dekat ya, sampai lingkarannya luas. Itu karakter itu outputnya 3, mengenal Allah, mengenal diri sendiri, dan mengenal sesama gitu Pak Ishak. Nah Pak Ishak sendiri punya gambaran nggak? Maksudnya kira-kira dari hal ini, oh iya ya. Dan saya memberikan penjelasan ini jangan berpikir ini model baru nih. Enggak nih. Ini adalah sesuatu yang sering kita lakukan dan pernah mungkin Bapak Ibu teman-teman ikutin. Misalnya dulu teman-teman ada SPK lah, MSK lah, apa HMC, apa model itu. Saya bilang itu semua baik. Enggak ada juga yang dibilang ini juga yang punya kita lebih baik, enggak. Tetapi kita coba mentranslate-nya bukan hanya di kelas seperti yang biasanya, tapi kembaliin ke kelompok kecil. Jadi waktu membahas, misalnya mentor lagi bahas 15 menit tentang hati Bapak misalnya, kan ada gitu ya, hati Bapak, gambar diri, luka batin dan sebagainya. Ini nggak dipaksain harus kelar 1 hari nih. Jadi dengerin, lalu sharing kan. Oke, nggak nangkep sekarang, nggak berubah sekarang nggak apa-apa. Besok temenin aja berubah tentang hati Bapak ini. Yang penting kejujuran. Ya saya ngomong pakai kata jujur ya. Kalau keterbukaan kan orang punya tuh. Ya. Keterbukaan sampai tuh, apa gitu loh. jangan sampai salah. Terbuka bukan telanjang ya. Ada orang berantem gara-gara terlalu telanjang. Bukan terbuka, dia telanjang benar-benar jadi berantem. Nah, apa sih kira-kira tambahkan lagi tentang karakter? Iya, makanya gini kadang kita suka ngejudge seseorang gitu ya, padahal kita nggak tahu latar belakang dia atau gimana ya. Iya. Sama halnya dengan kita kadang, ini kok anak kenapa kayak begini terus. Nah itu sebetulnya berpengaruh dengan masa lalunya dia gitu. Kalau kita bergaul dalam lingkungan tertentu gitu, kadang kita aneh aja ngelihat kok anak ini kok kayak begini padahal lingkungannya kayak begini. Nah mana tahu itu habitnya mamanya dulu dalam waktu kandungan bukan cuma perkataan. Maksudnya dalam kandungan itu kalau umpamanya perkataan dari seorang ibu suka ngutukin, suka apa, kan banyak. Nah itu akan terjadi.
Nah, kita yang udah dewasa dan itu udah terjadi, anak ini kan anak ini juga nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa aku suka kayak begini aku nggak tahu. Padahal lingkungannya bener misalkan. Betul. Tapi ternyata punya usut dalam kandungan dulu pertama Bisa. awalnya. Nah, ini ada kejadian Pak Kang. Iya dulu memang waktu itu pas ada ini anak kok susah banget kayak gitu, ternyata memang mamanya ditelusurin gitu. Nah, ini dalam pewahyuan itu secara khusus lah ya, panggilan secara khusus, pelepasan secara khusus, karena mamanya pun udah nggak pernah cerita, nggak pernah ini, tapi dia suatu saat itu dia ngikutin camp kayak yang tadi Pak Tom bilang tuh, entah SPK, entah banyak lah pokoknya ya, MC atau apa. Nah, tiba-tiba Tuhan tunjukin sesuatu hal itu dalam kandungan ini harus diputuskan. Akhirnya dia mau apapun itu, dia datang ke orang tuanya minta ampun dan pemutusan pemberesan. Akhirnya ternyata itu ya, kita nggak bisa nunjuk orang, menyalahkan orang, menjudge seseorang. Kayak begini saat ini gitu. Jangan pernah sesekali kita pokoknya anak ini emang kayak begini, anak kan belum tentu. Bisa jadi dia alam bawah sadar dia ini masih keikat gitu loh Pak. Atau dari kutub moyangnya yang salah satu ayahnya atau bapaknya atau kakeknya atau neneknya pernah terlibat dalam ilmu, minum apa segala macam. Nah, ini keturunan juga bisa jadi. Nah, ini kita nggak bisa menyalahkan anak ini atau orang inilah, seseorang ini gitu. Makanya kita harus flashback lagi, cari dulu kalau kita memang di dalam situ. Mana tahu ada orang yang awalnya ini pergerakannya seperti itu. Banyak banget hal. Ya, menarik Pak. Makanya tadi saya katakan bahwa ini modul atau sesi ini bukan bersifat sesi model kayak KKR gitu, pelepasan kayak gitu. Tapi kita berharap setelah acara itu diadakan, misalnya kita tetap adakan misalnya 15 menit, setengah jam, 1 jam lah. Setelah itu dia diikutin, didampingin, di mentor. Makanya mentornya nggak bisa banyak pegang. Satu orang menemenin dia, kita bahasnya nemenin. Jangan bilang mentor itu guru hebat, enggak. Dia nemenin kita. Dia juga sama-sama berjuang kayak kita. Jadi nih Bapak Ibu teman-teman semua nih mengikuti sesi ini di dalam karakter, pasti udah ceritain bener tuh. Kita nggak tahu latar belakangnya, jangan buru-buru justifikasi. Nah, karena penting sekali kita tahu latar belakang. Oh ya, ternyata dia punya latar belakang seperti itu. Sesudah itu kan biasanya kalau pelayanan kita jalani dulu, sedangkan kita layani di hari itu, jam itu, lepasan selesai, muntah lah harus selesai. Padahal itu terbangun udah puluhan tahun. Itu terbangun mungkin puluhan tahun dari kakek yang tadi. Kita mau ubah dalam 1 jam. Menurut saya bukan hanya Tuhan yang mampu, Tuhan yang mampu. Tapi seumumnya orang itu akan terus ada ngalamin dihantui, dibayang-bayangi oleh kuasa-kuasa yang nggak mau dia lepaskan. Ya pasti setan nggak mau lepasin orang itu sama. Nah, inilah butuhnya namanya kita punya brother keeper atau mentor. Brother kita itu orang biasa, tapi yang rela memberi waktu untuk sharing sama kita. Tapi kitanya harus mau terbuka, mau jujur, sehingga waktu sharing nggak diem aja. Bingung loh Pak, ada seorang yang pendiam banget. Mama papanya kok rame. Udah hari pendiam. Bergaul di lingkungan yang rame. Biasanya kan pergaulan kan mengubah seseorang. Ini anak susah, kenapa? Seperti Pak Isaac cerita, pernah tertolak. Ternyata seperti apa Pak Isaac tadi? Tadi sebelum mulai Pak Isaac cerita tentang tokoh Alkitab yang karakternya terbentuk apa? Iya, kayak Raja Daud ya. Raja Daud. Iya, Daud. Daud yang ngomong Raja Daud sebelum Raja Daud. Nah, dari awalnya Daud itu kan kisahnya kayak unik banget ini. Sebetulnya Daud itu nggak tiba-tiba ujuk-ujuk dapat seorang raja kepercayaan. Nah, ini kita perlu flashback dulu. Daud ini seperti apa sih? Sama orang yang kebanyakan gitu, dia tertolak. Nah, tertolaknya ini ada gitu ceritanya. Kenapa dia tertolak? Waktu Samuel datang ke Isai, bapaknya Daud. Nah, Daud ini di mana nggak dianggap dia? Bener nggak? Iya. Bukan lupa, mending lupa. Kagak diinget. Ini anak bocah masih ingusan ibarat mungkin kalau nggak dianggap. Nah, ini seorang anak kalau mami saya berusaha menjadi seperti Daud kayak gimana? Wah, bener-bener ketertolakannya bener-bener. Kakak lu dianggap gitu, maksudnya gagah apa gitu ada gitu, dipanggil ayo satu. Tapi Samuel enggak. Di situ Daud udah terbentuk, Pak. Daud udah terbentuk sakit, luka pasti itu. Wah, kok gue nggak dianggap, cuma kelas jaga kambing doang, kambing domba doang, 3 doang lagi, mending puluhan ribuan gitu. Ini betapa luar biasa gitu. Terus ada lagi, setelah dia jadi raja, setelah dari raja tuh kan perjuangan sebelum jadi raja ada.
itu dia dikejar dulu sama Saul ya kan, mau dibunuh mau ini sakit juga dia punya dibohongin juga. Waktu dia kasih ini nggak taunya dikejar-kejar mau dibunuh. Yang lebih parah lagi ini kalau saya ngalamin lagi seorang kayak Daud ini, saya benar-benar wah nggak habis pikir karakternya Daud ini luar biasa. Waktu dikhianati anaknya Absalom. Itu sakit nih, kalau umpamanya kita mau masuk aja kayak bagaimana Daudnya waktu itu, waduh bener. Sampai dinomaden ya, nggak punya tempat. Sampai dia ngalah, sampai gimana itu lukanya luar biasa gitu. Tapi bagaimana sikap Daud waktu itu, dia mau masih nerima, itu karakter yang luar biasa, kebentuk nggak gampang menurut saya. Nah, kalau saya melihat perjalanan cerita Daud ini, kalau dibawa ke sini, makanya saya cerita tentang dia bilang apa? Aku ini dalam pandangan sudah berdosa, tertolak, sudah ngomong dalam mazmurnya dia tuh. Makanya bersyukurnya memang Daud lari ke tangan Tuhan. Iya, itu jatuh di tangan Tuhan. Dia senjatanya kecapi itu tadi, nyanyi nyembah Tuhan. Ya modalnya memang keintiman sama Tuhan. Begitu lari di tempat yang benar, maka Daud tertolong. Bayangkan kalau Daud tidak lari di tempat yang benar, misalnya dia ketemu tempat dugem misalnya, udah gak jadi seperti itu, jadi seperti Raja Daud sekarang ya kan. Nah begitu pun kita hari ini. Kalau mungkin di antara kita ada yang mengalami seperti Daud, atau mungkin yang nggak seperti Daud lah, tapi larilah ke tempat yang benar, dalam tempat di mana hadirat Tuhan ada di situ. Kejar hadirat Tuhan, keintiman Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita naik. Dan tentunya itu membentuk karakter. Karakter seorang yang lembut hati. Bagaimana lembut hati waktu dia dimarahin sama Nathan. Ingat ya, waktu dia berzina dengan Bathsheba. Lalu Nabi Nathan ini marahin sama Daud. Daud nggak marah, nggak bantah, nggak ikut, karena dia punya kuasa loh, raja, ya punya kekuatan dan tenaga pasukan. Tapi dia ngaku saya berdosa. Dan dia siap menerima hukuman. Ini menarik. Itu luar biasa. Daud benar-benar punya karakter dia. Emang ada salahnya, memang manusia masih banyak salah tuh. Tapi karakternya mau dia dibentuk, mau terima kesalahan dan mau terima konsekuensi, itu hebat Pak. Nah karakter kayak gitu tuh salah satu contoh yang membuat hati Bapa di surga itu berkenan sama Daud. Makanya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, satu di antara sedikit orang di Alkitab yang bilang aku berkenan. Diulang 2 kali, diulang 3 kali. Berkali-kali bilang. Bahkan pondok Daudnya aja ingin dibangun lagi sama Allah. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 16 dikatakan aku akan memulihkan kembali pondok Daud. Bukan Musa punya, bukan Salomo punya. Itu dia luar biasa Daud. Karena Daud berkenan, karena Daud punya karakter. Nah, kita rindu nih Pak. Kita semua, saya juga, Aisyah juga, dan semua teman-teman ya, memiliki karakter dipulihkan. Ya, serupa Kristus. Kita punya role model sekarang Kristus. Ya, kita nggak niru Daud lagi, tapi kita belajar dari Daud. Bagaimana punya salah, tapi nggak lari dari masalah. Jangan buat masalah baru untuk menutupi masalah lama. Tapi beresin masalahnya. Salah, oke, siap, minta maaf dan perbaikin. Dan lari lagi. Dan saya tahu Pak Ishak, hari ini kita nih sangat-sangat rentan dengan pembentukan karakter. Ini jangan ini, setelah kita selesai nih acara ini, ntar di jalan ketemu orang. Mau kerjaan di kantor, atau di perusahaan, atau di pabrik, atau dimanapun ya, sekolah, dimanapun. Itu karakter diuji. Makanya harus ingat sama Daud terus. Larinya ke Tuhan. Lari sama Tuhan ini sih. Waktu lari sama Tuhan. Nah makanya nih pagi Pak Ishak di grup 1 bagian karakter ini yang tadi saya sudah sebutkan sebagian ya, tentang hati Bapa, luka batin, gambar diri dan sebagainya. Termasuk kutuk. Nah, kutuk keturunan di situ ada nanti. Dan ini jangan berpikir ini semacam memang seperti healing, tapi lebih ke arah bisa sharing satu-satu. One on one kadang-kadang kalau emang nggak bisa rame-rame kan terlalu private sifatnya, dia bisa one on one laki-laki dengan laki, ya tentu dengan yang sehat ya, jangan laki-laki yang nggak sehat juga. Laki-laki nggak sehat Aisyah. Nah, dulu kan kita berpikir ya kalau konseling jangan laki-laki sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi kesini ini tuh ngeri-ngeri juga. Laki-laki ada begininya, perempuan sama perempuan ada begitunya. Jadi laki-laki yang sehat, maksudnya tahu dia bahwa dia laki-laki. Gitu. Nah pagi ini rasanya kita punya satu bayangan ya, dan kita rindu ya saatnya nanti Pak Ishak kita launching, kita sama-sama buat ya adakanlah kecil-kecilan pelan-pelan. Yuk teman-teman gabung join ya, karena di Life Restoration ini bukan sebuah pencapaian prestasi, nggak ada. Jangan berpikir nanti dapat piala, nanti dapat sertifikatnya Tuhan yang tulis. Yang pasti orang sekitar kita akan dapat dampaknya. Amin. Itu dia. Dan kita punya kehidupan akan lebih damai. Nah, harapan saya adalah dengan grup 1 modul tentang
karakter, saya berharap semua murid Tuhan yang ada di Arkadia atau dimanapun yang mengikuti, ya targetnya adalah 1000 murid pertama lahir dari Arkadia. Amin. Jangan berpikir bahwa itu kita punya. Enggak, ini punya Tuhan Yesus. Ini bukan kerajaan Arkadia, bukan GBRI Bojong Kerajaan. Tapi kalau kita ngomong lahir dari, berarti kan kalau kita bisa melahirkan belum tentu milik kita kan. Ingat loh, kalau kura-kura tuh habis mengerami telur dan akhirnya dia kura-kura itu lahir, itu dia akan pisah sama induknya. Dan induknya nanti nggak ketemu lagi dia. Kapan tahu mungkin nggak ketemu lagi dah. Nah inilah tugas tanggung jawab kita. Memang hidup ini singkat, tapi biarlah singkat hidup ini jadikan kita hidup yang menjadi berkat. Jadilah berkat dalam hidup yang singkat ini. Nah Pak Ishak ya, kita bersyukur ya Pak Ishak. Rasanya Pak Ishak juga rindu ya, pengen lihat teman-teman kita semua pasti masuk dalam modul ini dengan semangat bahwa dengan karakter yang baik, percayalah Tuhan berkenan. Kita nggak ngomong berkat deh, berkat materi mau dia lewat. Damai sejahtera itu loh mahal, mahal Pak. Berkat sehat tuh mahal Pak. Saya cerita sama teman-teman, apa sih yang kamu cari berkat apa sih? Berkat damai sejahtera. Karena ternyata uang banyak nggak damai bisa. Sering saya lihat juga. Jadi apa sih artinya uang kalau bukan ada damai di situ? Makanya Pak Ishak kita ini bersyukur ya. Nanti pagi kita mau berdoa buat teman-teman kita yang sudah menyediakan waktu untuk berkumpul bersama kita dalam tuntunan sepekan di modul 1 tentang karakter Pak Ishak ya. Saya berdoa, kita berdoa Pak Ishak dan teman-teman, saya akan doakan biar Tuhan di bagian ini kita mengalami ketemu Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Bapak, aku bersyukur buat anugerah Tuhan. Bila preview pertama ini tentang karakter dapat menggugah hati kami, mau diubah menjadi serupa Kristus. Tuhan, buat kami lembut hati, buat kami mau seperti Daud lari kepada Tuhan. Waktu kami sedang mengalami masalah, waktu kami sedang terpuruk jatuh, Tuhan tersungkur. Tersyukurnya bukan kepada dunia, tersyukurnya bukan pada iblis, tapi tersyukur kepada Kristus. Aku doa buat tangan terang hati terbuka, pengurapan-Mu mengajar, pengurapan menuntun setiap kami. Hamba-Mu Pak Ishak yang ada di sini dan juga teman-teman yang ada di manapun berada, Tuhan Kau lawati kami. Kau lepaskan pengurapan ketaatan, kelembutan hati dibentuk. Terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Aku mengucap syukur dan hari ini aku mendedikasikan seluruh hari ini untuk hari dibentuknya karakter hidup kami lebih baik serupa Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan sudah berdoa bersama, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua yang sudah mengikuti Rumah Doa Pagi dalam tuntunan sepekan hari ini. Akhirnya jangan lupa besok masih tetap ada tuntunan sepekan kita dalam Life Restoration bagian yang ketiga di tanggal 10 April ya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom.